Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, kali ini kita mau membahas tentang ketentuan THR di tahun 2021 ini. Jadi beberapa waktu yang lalu saya coba membuka website milik Kementerian Tenaga Kerja, kemudian saya dapati ternyata dari Kementerian Tenaga Kerja telah mengatur suatu ketentuan mengenai THR, terutama THR di tahun 2021 ini. Nah, apa yang membuat ketentuan THR 2021 ini menjadi spesial? Karena kondisi ketenagakerjaan atau kondisi ekonomi lah ya, di tahun 2021 ini masih dalam masa pandemi COVID. Kalau di tahun kemarin, di tahun 2020, kondisi ketenagakerjaan terkait dengan pembayaran THR dapat dilakukan dengan cara melakukan pencicilan. Nah, atau dicicil THR-nya. Nah, bagaimana dengan kondisi pembayaran THR di 2021 ini? Nah, kita lihat aturan ketenagakerjaannya yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, ini adalah SE Menaker tahun 2021 ya, nomor M garis miring 6 garis miring HK.04 garing Romawi 4 garing 2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Nah, ini saya tidak akan membahas semua isinya karena beberapa saya screen capture yang menurut saya menjadi perhatian. Jadi kalian juga bisa download SE ini di website Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, yang menarik dari SE ini yang pertama sebenarnya secara normatif pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan pembayaran THR bagi umat muslim atau umat beragama lah ya, umat beragama secara umum itu besarannya masih sama ya, jadi aturannya masih sama, jadi besarannya minimum 1 kali gaji, kemudian dengan masa kerja yang di bawah 1 tahun masih bisa dilakukan dengan cara proporsional. Kemudian pembayarannya pun paling lambat adalah 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah, itu masih sama sebenarnya dengan aturan-aturan yang sebelumnya. Nah, kali ini saya hanya akan membahas apa yang berbeda. Yang berbeda adalah ini, ya. Jadi ada beberapa uraian atau isi dari aturan ini yang membedakan dengan THR-THR sebelumnya. Yang pertama adalah bagi perusahaan yang masih berdampak COVID dan berakibat tidak mampu memberikan THR keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan, maka gubernur dan wali kota atau bupati diminta untuk mengambil langkah ya. Satu, memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan ya. Dengan cara kekeluargaan dan itikat baik. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR dan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan. Dua, meminta perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu kepada pekerja berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan. Tiga, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR tahun 2021. Empat, meminta perusahaan yang melakukan kesepakatan melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Nah, empat ini secara normatif ya, jadi kalau saya bilang ya aturan ini adalah hanya aturan normatif. Bagaimana dengan prakteknya? Yang pertama kita mau coba cermati ya. Nah, di sini adalah meminta gubernur, bupati atau wali kota untuk mengambil langkah-langkah empat tadi. Nah, pertama pertanyaannya adalah apakah gubernur atau pemerintah kota atau pemerintah kabupaten itu memiliki daftar perusahaan yang memiliki potensi untuk tidak membayarkan THR atau tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran THR-nya karena dampak COVID. Nah, pertanyaannya itu dulu. Apakah mereka mempunyai daftar atau list atau setidaknya mapping perusahaan mana saja yang
kemungkinan akan seperti itu. Kenapa ini penting? Pertama, kalau mau efektif aturan ini berjalan, tentu pemerintah harus punya daftarnya atau listnya. Kenapa? Karena saya yakin tidak semua instansi pemerintah atau instansi pengawas ketenagakerjaan itu mampu mengunjungi seluruh perusahaan yang ada di daerahnya. Ya, rasionya tuh sangat tidak seimbang. Artinya jumlah perusahaan yang ada di suatu wilayah dengan perbandingan pengawas ketenagakerjaan itu tidak imbang, artinya tidak mungkin dikunjungi satu-satu. Nah, oleh sebab itu harus pakai strategi untuk menjalankan cara ini. Salah satunya apa ya? Pemerintah harus punya daftar yang benar tentu saja, yang isinya adalah potensi perusahaan-perusahaan yang diduga atau memiliki potensi tidak dapat membayarkan THR-nya karena masih terdampak pandemi. Nah, itu harus punya dulu. Nah, yang kedua, bagaimana cara pihak pemerintah atau pihak pengusaha atau pihak pekerja lah sama saja ya, membuktikan ketidakmampuan pembayaran THR itu suatu perusahaan dengan laporan keuangan internal. Nah, siapa yang menjadi hakim untuk menentukan bahwa berdasarkan laporan keuangan internal suatu perusahaan itu terbukti tidak mampu untuk membayar THR atau belum mampu untuk membayar THR. Nah, di sini tidak ada. Artinya eh, akan ada kesulitan atau kendala ketika nanti di lapangan karena tidak semua pekerja atau tidak semua karyawan mampu membaca laporan keuangan, ya. Bisa jadi mereka membaca laporan keuangan itu melalui perspektif mereka sendiri, sehingga menurut saya dibutuhkan suatu tools atau suatu guidance bagi pekerja atau mungkin serikat pekerja lah ya, ketika dilakukan perundingan terkait pembayaran THR. Kalau pengusaha saya pikir laporan keuangan internal itu ya tergantung cara pencatatannya. Apakah ada yang memang sudah pencatatannya dengan tertib dan baik atau belum? Nah, terus kemudian pertanyaannya, bagaimana dengan perusahaan yang tidak mencatatkan laporan keuangannya dengan baik? Dengan cara apa pembuktiannya? Ya, jadi nomor dua ini masih punya banyak kendala. Ya. Nah, nomor tiga, memastikan kesepakatan mengenai pembayaran THR keagamaan tidak menghilangkan. Nah, ini harusnya ada semacam form resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau form blanko kesepakatan yang formal sehingga memudahkan bagi pengusaha di daerah atau karyawan di daerah dalam membuat kesepakatan membuat kesepakatan sehingga bahasa-bahasa yang tidak seharusnya muncul dalam kesepakatan atau bahasa-bahasa yang seharusnya ada di kesepakatan bisa terbungkus rapi dalam suatu kesepakatan. Ya, jadi maksud saya adalah jangan sampai karena tidak adanya suatu petunjuk teknis untuk isi atau tata cara membuat kesepakatan, isinya harus apa saja, jangan sampai itu membuat nomor tiga ini tidak bisa terlaksana. Nah, nomor empat, meminta perusahaan melakukan kesepakatan, melaporkan hasil kesepakatan. Nah, terus pertanyaannya, kalau nggak dilaporkan sanksinya apa? Nah, di sini saya belum menemukan. Terus kalau dilaporkan, apakah ada tindak lanjutnya? Artinya, apakah mendapat tanda terima, ataukah pekerja atau serikat pekerja wajib tahu, dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya belum ada di SE Menaker ini. Ya. Kemudian ini ada tambahannya dari SE Menaker, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum. Nah, bahasanya adalah kepastian hukum ya. Mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pembayaran THR tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat daerah, diminta gubernur atau wali kota, bupati untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian
THR keagamaan tahun 2021 dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan, membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dengan tetap perhatian COVID, melaporkan data pelaksanaan THR 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada kementerian. Nah, nomor satu kembali ya tadi, menegakkan hukum sesuai kewenangan terhadap pelanggaran. Berarti pelanggaran itu yang menentukan ada dua. Bisa jadi laporan dari masyarakat, pekerja atau mungkin serikat pekerja, bisa jadi hasil temuan dari pengawas ketenagakerjaan. Nah, kalau itu pengawas ketenagakerjaan, di sini kan ujungnya adalah rekomendasi dulu ya dari pengawas ketenagakerjaan. Seperti tadi saya sampaikan, berapa kemampuan atau kapasitas pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi atau memperhatikan aturan THR ini di wilayahnya. Itu dulu. Ya, seperti tadi saya katakan harus ada list atau daftar yang menempatkan perusahaan-perusahaan mana yang punya potensi untuk belum mampu membayar THR, sehingga itu bisa diawasi sehingga kesepakatan-kesepakatan yang tadi diatur bisa didapatkan. Ya. Yang kedua, posko komando pelaksanaan THR 2021. Nah, artinya posko ini harus ada sejak bulan April setidaknya sampai dengan nanti Desember. Kenapa? Karena THR nggak cuman THR Lebaran, tapi ada juga THR keagamaan yang lain, seperti THR teman-teman kita atau saudara kita yang non-Muslim, Kristen atau Katolik itu kan ada di Desember. Itu juga menurut saya patut dicermati. Nah, kita lihat posko THR ini apakah sekarang sudah ada di masing-masing kota atau kabupaten. Kita lihat. Kemudian aksesnya seperti apa. Kemudian baik mudah nggak diakses oleh masyarakat, baik secara digital, melalui email, atau melalui media sosial, atau secara langsung. Bagaimana dengan alur pengaduannya. Nah, kemudian apa sanksinya kalau pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota tidak membentuk posko THR. Nah, ini belum muncul di sini, ya. Terus kemudian apa sanksinya kalau nggak ditindaklanjuti? Aduan dari masyarakat, aduan dari pekerja ataupun serikat pekerja. Kemudian yang ketiga adalah melaporkan data pelaksanaan THR di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan. Jadi gubernur, bupati atau wali kota diminta melaporkan data pelaksanaan THR. Ya, ini juga kembali ke masalah kecukupan atau kapasitas sumber daya yang ada. Yakinkah semua instansi di suatu daerah itu melaporkan ke pemerintah kota atau kabupaten, kemudian baru Pemkot kabupaten melaporkan ke kementerian, kemudian oleh kementerian setelah dilaporkan apa? Dari seluruh Indonesia apa actionnya? Apakah cuma setelah dilaporkan sudah seperti itu saja selesai? Tidak ada tindak lanjut, tidak ada hasil evaluasi atau analisa. Atau bagaimana lanjutannya? Nah, ini yang kita harapkan lah ya dari pemerintah supaya bisa mengambil alih atau mengambil peran yang lebih banyak dalam melindungi pekerja, terutama masyarakat terkait dengan THR. Secara prinsip, saya mengapresiasi aturan ini ya, karena aturan ini ya setidaknya memberikan guidance ya secara umum, tapi bagi kita semua dalam kaitan THR. Saya juga menyadari bahwa tidak semua industri saat ini sudah pulih. Ada yang masih uh, terkendala COVID atau mungkin masih terdampak COVID, sehingga uh, masa transisi adanya aturan untuk pembayaran THR ini menurut saya masih oke lah. Namun menurut saya yang perlu dicermati adalah bagaimana pelaksanaannya. Kalau aturan sekedar aturan, tetapi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasinya juga tidak berjalan dengan baik, maka itu hanya sebatas aturan di atas kertas. Ya, harapannya pelaksanaannya, monitoring, dan evaluasinya juga berjalan dengan
Baik, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan saling dilindungi haknya satu sama lain. Saya pikir itu saja sharing terkait dengan aturan THR tahun 2021. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata, tidak ada maksud apapun. Video ini saya buat hanya untuk tujuan edukasi, tidak untuk tujuan yang lain. Kemudian konten dari video ini kemungkinan juga sudah out of date karena mungkin ada pembaruan-pembaruan di masa mendatang. Dan yang terakhir, video ini juga bukan merupakan nasihat hukum, ya. Semoga mendapat insight, mendapat wawasan dari sharing kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.